Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rinoto. Video kali ini kita ambil tanggal 29 Desember untuk sebagai pengingat saja. Ya, hari ini tanggal 29 Desember 2016, hari Kamis ya. Pagi ini kita akan melaporkan perkembangan tanaman kita. Salah satunya adalah tanaman tomat yang di belakang saya ini. Apa yang kita lakukan setelah kita menanam tomat, yaitu selanjutnya adalah perawatan. Perawatan yang dimaksud tujuannya adalah supaya tanaman tomat bisa menghasilkan buah yang lebat, banyak, sehat, subur tanpa adanya gangguan baik dari hama maupun penyakit ya. Apa yang perlu kita lakukan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam perawatan tomat. Salah satunya adalah melakukan perempelan. Apa yang dimaksud dengan perempelan? Baik. Ini dia. Ini tanaman tomat kita yang usianya dari setelah tanam itu sekitar 2 minggu. Perawatan yang kita lakukan terhadap tanaman tomat setelah kita tanam adalah dengan cara memberikan penopang ya. Yang pertama kita berikan penopang seperti ini supaya tanaman tomat bisa tegak berdiri. Karena biasanya tanaman tomat kalau tidak diberi penopang maka dia akan cenderung roboh ya. Karena kekuatan batangnya itu berbeda dengan tanaman yang lain. Kekuatan batangnya tidak begitu kuat untuk berdiri sendiri. Setelah diberi penopang maka selanjutnya adalah kita melakukan perempelan. Perempelan yaitu membuang tunas-tunas air yang muncul di ketiak-ketiak daun. Seperti ini sudah kita buang. Nah, kemarin kita buang, kita tidak dokumentasikan, tidak videokan ini. Ini di sini sudah kita buang, kemudian di sini juga sudah kita buang. Ada 1, 2, terus kemudian di atasnya juga ada sudah kita buang 4. Masih banyak lagi ya. Nah ini dan ini di bawah masih ada 1. Oke, kita buang saja. Kita buang, kita biarkan saja. Ini ada kecil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ini ada kecil. Oh ya, ini dulu. Tunas air itu akan selalu muncul di ketiak daun dan dia akan ikut menyerap nutrisi yang diserap tanaman dari dalam tanah. Tunas air juga akan menyerap nutrisi, sehingga nutrisi itu konsentrasinya terpecah, baik untuk pertumbuhan di pucuk maupun terserap juga oleh tunas air. Maka sebaiknya tunas air dibuang supaya nutrisi itu dikonsentrasikan ke pertumbuhannya di pucuk. Kemudian yang kita sisakan adalah batang utama, cabang-cabang utama di atas ini. Seperti ini di atas adalah 1, 2, dan 3, 4, 5 ya. Ini adalah cabang utama yang di atas. Ini kita biarkan saja. Kenapa ini cabang utama, ini bukan di ketiak ini? Ini berbeda. Kalau tadi itu pas di ketiak sini. Tapi kalau ini berbeda, ini tidak di ketiak, tapi di batang. Ini kalau ketiak sini, ini kan di batang. Ini juga di batang, bukan di ketiak daun. Maka inilah cabang utama yang harus kita pelihara. Dengan tunas air kita buang, karena tunas air akan mengganggu penyerapan media nutrisi dari tanaman. Kalau tunas air kita buang, maka otomatis kegiatan tanaman, nutrisi tanaman dikonsentrasikan terhadap pertumbuhan di atas, seperti misalnya pada pertumbuhan bunga ya. Nanti kalau tunas airnya dibuang, maka pertumbuhan bunga yang akan diporsir nutrisinya akan diporsir ke sini, sehingga nanti akan tangkai bunga panjang, bunganya banyak, dan buahnya juga akan ikut banyak. Nah, setelah kita buang tunas air, perawatan selanjutnya adalah ini muncul lagi, padahal kemarin udah kita buang ini. Setelah kita buang tunas-tunas air, yang kita perhatikan selanjutnya adalah pangkal tanaman atau pangkal batang ini. Ya. Karena kita kemarin telat memberikan penopang, maka tanaman sudah agak mereng, roboh.
ya, sehingga ketika kita kasihan untuk meluruskan, sehingga kita biarkan saja seperti ini. Ternyata di pangkal batang ini muncul bintik-bintik, ya. Bintik-bintik ini calon akar. Nah, ini sebaiknya kita tutup. Kita tutup dengan media tanam, atau kita uruk, atau kita aruk, ya. Tujuannya apa? Supaya bintik-bintik akar ini juga ikut membantu tanaman menyerap nutrisi dari dalam media tanam, sehingga asupan nutrisi itu akan banyak selain dari akar utama yang ada di dalam tanah, tapi akar cadangan ini yang di atas juga akan ikut membantu menyerap nutrisi dari tanam-tanam untuk mensuplai nutrisi bagi tanaman. Itu caranya bagaimana? Kita tutup saja dengan tanah di sampingnya. Kita tutup dengan tanah di sampingnya. Ya, kita adukkan. Kemudian satu lagi, selain tadi ada perempelan, kemudian pengarukan batang, juga pembuangan OPT, organisasi pengganggu tanaman, organisme pengganggu tanaman, yaitu seperti gulma. Ini tanaman-tanaman kecil yang ada di samping-samping tanaman-tanaman kecil yang ada di samping tanaman utama, yaitu tomat. Ini adalah organisme pengganggu tanaman, OPT, ya. Mesti kita bersihkan. Kenapa harus kita bersihkan? Satu, bahwa OPT ini ikut menyerap unsur hara dari tanah. Jadi ikut merebut unsur hara dari dalam tanah bersaing dengan tanaman utama. Jika OPT-nya terlalu banyak, maka tanaman utama akan kalah. Yang pertama. Yang kedua, OPT ini, tanaman pengganggu ini biasanya akan menjadi sarang bagi hama, ya. Hama yang bersarang di sini, lama-lama dia akan berpindah menyerang tanaman utama ke atas naik. Kalau ini tidak dibuang, ini menjadi sarang bagi hama. Yang ketiga, tanaman ini ketika banyak terdapat di sekeliling tanaman utama, maka dia akan menutup cahaya matahari yang masuk mengenai tanah, sehingga tanah akan menjadi lembab. Disitulah hama tanaman akan berkembang biak dengan baik. Jadi satu, ikut merebut nutrisi tanaman. Yang kedua, menjadi tempat persembunyian hama. Yang ketiga, memicu kelembaban media sekitar tanaman, sehingga hama dan penyakit akan tumbuh, berkembang, dan bisa menyerang tanaman. Itu ada 3. Oke, tadi satu, membuang tunas air. Yang kedua, menguruk ini batang tanaman dengan tanah dari sampingnya, ya. Ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Jadi akan lebih baik. Bahkan saya pernah melihat bagaimana cara menanam tomat di sebuah video di luar negeri, bahwa ketika pemindahan tomat dari persemaian ke media tanam, itu cara penanamannya itu mereng, ya. Batangnya itu batang yang bawah itu dimerengkan. Jadi tidak berdiri tegak, tapi begini mereng. Jadi sebagian batang itu ditutup di sebagian batang mereng, mendatar, ditutup dengan media tanam, sehingga dengan harapan akar tanaman itu akan lebih banyak. Selain akar utama, juga di batang paling bawah ini yang dimerengkan, dia akan muncul akar-akar baru, sehingga banyak sekali alat atau akar yang akan menyerap nutrisi tanaman untuk mensuplai tanaman selanjutnya ke depannya. Nah, ini kalau nggak salah, media bedengan ini kita buat pada tanggal 14 Desember. 14 Desember ini kita buat bedengan ini 14 Desember. Otomatis tanaman ini saya lupa ini nanamnya, karena ini tanaman tumpang sari, ada satu tanaman tomat yang kita gabungkan pada tanaman yang lainnya. Ini juga berarti tanamannya ditanam pada 14 Desember juga. Berarti umurnya baru 15 hari sampai sekarang. Ini sudah terlihat subur seperti ini, ya. Oke, kembali lagi ke perawatan tanaman tomat. 1, perempelan. 2, penutupan batang tanaman. Kemudian 3, pembuangan organisme pengganggu tanaman atau tanaman liar atau gulma. Yang keempat adalah membuang daun-daun yang berada di paling bawah
tanaman ya. Daun-daun yang sudah tua seperti ini, ada coklat kadang kuning ya, kita buang saja. Kita buang, kita letakkan saja di sini. Kalau tidak ada hama, kalau ada kita musnahkan. Ya, seperti ini. Tujuannya apa? Sama seperti tunas air tadi. Daun-daun yang paling bawah yang sudah tua itu tidak produktif ya. Daun pada tanaman gunanya untuk memasak masakan atau fotosintesis, untuk mengolah nutrisi yang sedot oleh akar naik ke daun kemudian dimasak di daun. Ya, tugas masak itu biasanya akan dilakukan oleh daun yang paling atas karena masak daun atau fotosintesis itu memerlukan bantuan sinar matahari. Sehingga tugas itu akan dilakukan oleh daun yang paling atas, sehingga daun yang paling bawah itu kemungkinannya kecil sekali karena terhalang cahaya mataharinya, terhalang oleh daun yang paling atas. Sehingga daun yang paling bawah itu tidak produktif ya, sehingga hanya akan menyerap media tanam, hanya akan menyerap nutrisi saja dari tanaman tersebut. Ikut makan tapi tugasnya tidak maksimal, sehingga sebaiknya kita buang saja daun-daun yang tidak produktif yang di bawah, sehingga nutrisi tanaman akan dikonsentrasikan kembali lagi ke pucuk tanaman untuk menghasilkan pucuk-pucuk baru di atas utama yang di percabangan utama dan menghasilkan bunga-bunga yang baru. Kemudian juga bunga yang sudah muncul dia akan terus berkembang sehingga tangkai bunganya panjang, sehingga bunganya banyak dan buahnya juga akan banyak. Berarti udah ada 4 ya. Kita ulang lagi. 1, membuang tunas air. Yang kedua, menutup batang dengan media tanam di sekelilingnya. Yang keempat, membuang organisme pengganggu tanaman atau gulma. Yang keempat adalah membuang daun-daun yang tua yang berada di paling bawah. Dan yang kelima adalah jangan lupa kita berikan nutrisi yang cukup buat tanaman sehingga pertumbuhan tanaman akan normal. Karena ya sebenarnya kalau tanah kita itu sudah menyediakan nutrisi yang banyak bagi tanaman ya. Media tanam kita secara alami sudah menyediakan nutrisi yang banyak bagi tanaman. Namun ketika sudah ditanami maka nutrisi itu otomatis akan berkurang, dan pemulihan nutrisi di dalam media tanam itu karena alami itu sangat lambat. Sehingga perlu kita berikan tambahan nutrisi dari kita ya, kita yang memberikan tambahan nutrisi karena ini ditanam di pekarangan, sehingga kita perlu memberikan tambahan nutrisi. Apa yang perlu kita lakukan untuk menambahkan nutrisi? Ya paling tidak kita akan memberikan pupuk kandang ya, pupuk kandang yang sudah matang di tengah-tengah di sela-sela media tanam. Selain dengan pemberian pupuk kandang, kita juga bisa memberikan dengan pupuk cair ya. Pupuk cair yang kita gunakan di sini, kita sejak awal kita lakukan ini dengan organik. Maka kita akan berikan pupuk cair yang organik juga. Kita punya pupuk cair ini yaitu campuran antara rendaman sabut kelapa, urin sapi, dan air cucian beras yang kita rendam, kita fermentasikan. Jadi kita punya stok, setiap kita akan nyiram kita tambahkan itu. Setiap kita nyiram kita tambahkan POC yang itu tadi ya, sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik, subur, dan berproduksi maksimal. Oke, demikian tadi bagaimana cara perawatan tanaman yang harus kita lakukan setelah kita menanam tanaman. Jadi ada 5 hal yang sangat penting. Saya ulangi lagi. 1, pemerempelan pembuangan tunas-tunas air yang berada di bawah percabangan utama. Yang kedua, pengurukan batang tanaman supaya memunculkan calon-calon akar baru di atas akan bisa membantu menyerap nutrisi dari media tanam. Yang ketiga adalah pembuangan tanaman pengganggu seperti gulma. Yang keempat adalah pembuangan daun-daun yang tua yang berada di bawah yang tidak produktif. Dan yang kelima adalah pemberian nutrisi tambahan berupa pupuk organik padat maupun pupuk organik cair bagi tanaman. Oke, demikian tadi 5 cara perawatan tomat yang mesti kita lakukan supaya tanaman tomat kita menghasilkan secara maksimal. Oke, terima kasih sudah nonton. Seperti biasa kami mengajak pada para pemirsa sekalian untuk
menanam sayuran apa saja di pekarangan halaman samping rumah kita, depan belakang semuanya kita tanami dengan sayuran supaya menghasilkan sayuran yang sehat buat keluarga kita. Demikian, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.